Communication in Society 5.0. Halo, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang komunikasi dalam organisasi dan hubungannya dengan Society 5.0. Perkenalkan, ini adalah anggota kami. Komunikasi adalah proses mentransfer dan memahami makna sesuatu. Menurut Brian Grazer, komunikasi yang baik akan membentuk organisasi yang sukses. Artinya, komunikasi tidak hanya sekedar mentransfer atau menyampaikan makna, namun juga makna tersebut ikut dipahami. Selanjutnya, kita lihat fungsi utama dari komunikasi adalah yang pertama adalah manage. Komunikasi dapat mengatur perilaku anggota. Selanjutnya adalah feedback. Komunikasi dapat memberikan feedback tentang apa yang perlu dilakukan, bagaimana kualitas pekerjaan anggota, dan bagaimana mereka dapat meningkatkan kualitas pekerjaan. Emotional sharing. Anggota saling berbagi perasaan untuk memenuhi kebutuhan sosial. Persuasion. Dampaknya tergantung apakah pemimpin mempengaruhi anggotanya untuk berperilaku baik atau melanggar hukum. Information exchange. Komunikasi menyediakan pertukaran informasi yang dibutuhkan oleh grup. Modes of communication. Oral communication. Contohnya seperti meeting, video conferencing, dan telepon. Kelebihannya adalah cepat dan dengan mudah mendapatkan feedback. Namun jika melalui banyak orang, bisa terjadi gangguan pada pesan. Written communication. Pesan tertulis dapat melalui surat, email, PowerPoint, dan instant messaging. Keuntungannya adalah cepat, efisien, namun pengirim pesan harus membuat isi pesan sejelas mungkin. Non-verbal communication. Komunikasi dapat dilakukan secara non-verbal, seperti bahasa tubuh, intonasi suara, ekspresi wajah, dan jarak badan antara pengirim dan penerima pesan. Society 5.0 merupakan upaya menciptakan masyarakat yang berkelanjutan untuk keamanan dan kesejahteraan manusia melalui sistem cyber fisikal. Society 5.0 bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang human-centered, yaitu menggunakan alat dan data digital untuk menyelesaikan masalah yang ada secara kreatif. Society 5.0 adalah konsep yang menyadarkan para individu untuk mencapai beragam nilai yang disesuaikan dengan imajinasi dan kreativitas masing-masing. Harapannya, konsep Society 5.0 ini dapat memenuhi tantangan sosial dan perkembangan ekonomi, serta mementingkan masyarakatnya untuk mencapai kehidupan yang berkualitas tinggi. Fokus utama yang ditargetkan Society 5.0 ini adalah human being. Setiap individu secara aktif berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat sehingga dapat memaksimalkan potensi individu sepenuhnya. Pada Society 5.0, sejumlah besar informasi yang didapat dari sensor akan terakumulasi di internet dalam bentuk big data. Big data ini akan dianalisis dengan sistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence dengan hasil analisis dalam berbagai bentuk sesuai kebutuhan yang diinginkan. Dari big data yang bisa diolah menggunakan artificial intelligence, Society 5.0 bisa memanfaatkan data tersebut untuk memudahkan manajemen dengan menggunakan sistem cloud, sehingga dapat memudahkan proses bisnis, riset, dan keperluan di berbagai level untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Society 5.0 menerapkan konsep kehidupan manusia dan teknologi yang saling berhubungan dengan segala inovasi yang diciptakan sehingga tidak ada ketimpangan teknologi. Oral maupun written communication seperti video conferencing dapat dilaksanakan oleh anggota organisasi agar dapat mempermudah agenda pertemuan dan menghemat waktu. Miskomunikasi seringkali terjadi ketika menggunakan low channel communication seperti email, SMS, maupun surat. Hal ini dapat terjadi karena nada bahasa bisa saja dibaca berbeda pada setiap orang dan memiliki arti yang berbeda. Berikut merupakan beberapa preferensi rich channel communication yang dapat digunakan agar terhindar dari miskomunikasi. Pengumuman untuk tim kreatif. Halo Pak Givari, saya ada pengumuman khusus nih untuk tim kreatif. Kita baru aja mendapatkan klien yang minta dibuatkan produk whitening body wash. Jadi tolong diinfokan agar cepat dibuat iklannya dan dipublish besok ya. Terima kasih Givari. Oke Bu Dewi, akan saya sampaikan. Aduh, instruksi dari Ibu Dewi singkat sekali dan beliau ingin iklan tersebut besok dipublish. Saya harus bilang apa ya ke tim kreatif? Mana kerjaan saya sedang banyak sekali dan waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Saya jadi makin... Halo Risa, halo Novi. Waduh Pak, kenapa tergesa-gesa seperti itu? Iya Pak, nafas dulu. Aduh,
Begini teman-teman, Ibu Dewi baru saja mengabarkan saya kalau kita baru saja dapat klien yang minta dibuatkan iklan whitening body wash. Maka dari itu, beliau ingin tim kreatif cepat membuat iklan whitening body wash yang harus dipublish besok. Coba dalam iklannya dibuat gambaran sebelum dan sesudah pemakaian whitening body wash tersebut. Waduh, Wah, yang benar, Pak. Tolong dibuat secepatnya ya, saya masih punya banyak kerjaan. tapi Pak. Aduh, Nov, kamu udah kepikiran belum buat iklan ini? Kalau Pak Givari bilang gambaran sebelum dan sesudah pemakaian, berarti diberi 2 gambaran dalam iklan. Betul, Nov. Mungkin gambaran pertama dari kulit perempuan itu lebih gelap, dan di gambaran kedua setelah pemakaian produk, kulit akan terlihat lebih cerah. Riz, tadi aku ketemu Pak Givari. Kata beliau, setelah iklan ini selesai, bisa kita langsung upload ke YouTube. Oke, Nov. Selamat pagi, Pak Givari. Mengenai iklan whitening body wash, sudah kami upload ke YouTube ya Pak kemarin. Wah, keren kalian. Nanti akan saya cek ya. Astaga, iklan macam apa ini? Baik sekali komentar negatif. Kalau seperti ini, klien akan membatalkan kerjasama, perusahaan akan rugi besar. Pak Givari, saya baru saja melihat iklannya di YouTube. Saya bingung ya, kenapa Bapak tidak konsultasikan iklan tersebut dengan saya terlebih dahulu? Waduh, Ibu Dewi, saya kira dengan order yang mendadak seperti kemarin bisa langsung ditayangkan di YouTube. Ya tapi tidak seharusnya seperti itu. Kalau sudah begini jadinya, kita bikin permohonan maaf dan segera take down dari kanal YouTube. Iya Bu, lain kali hal itu tidak akan terjadi lagi. Akan saya buatkan permohonan maafnya. Jadi, apa insight yang dapat ditarik dari kasus yang telah dipaparkan? Dalam kasus tersebut, terjadi miskomunikasi antara 2 pegawai yang diakibatkan oleh penggunaan saluran komunikasi yang lemah, yaitu email. Di era ini, organisasi memiliki beragam pilihan untuk menunjang komunikasi perusahaan, mengingat pesatnya perkembangan teknologi dalam Society 5.0. Organisasi dapat menggunakan saluran komunikasi lainnya, seperti video conference atau telepon. Mengapa begitu? Video conference dan telepon menyediakan saluran komunikasi yang kaya karena dapat menangani multiple queues secara bersamaan dan memberikan fasilitas untuk umpan balik yang cepat. Maka dari itu, pemilihan saluran komunikasi yang tepat akan mendukung penyampaian informasi dengan baik, sehingga dapat mencegah terjadinya miskomunikasi.